Maafin saya. Ampuni saya. Kenapa villa kakek lo dijual, Li? Kalau kata nyokap gue sih alasannya karena udah gak ada yang ngurus lagi. Nah makanya deh nyokap gue minta tolongin gue sama lo berdua buat bersihin tuh villa. Gue sama Dewi sih senang-senang aja bantuin lo. Tapi setelah bersih-bersih villa, pulang ke Jakarta, lo harus traktir kita berdua ya. Gampang, makan sama nonton sih. Ntar tinggal minta aja lagi duit sama nyokap, ya nggak Pak? Horor banget ya. Enggak kok, tempatnya masih asri. Tuh, udaranya sejuk banget. Tapi lebih asik lagi kalau kita nginep di sini. Seriusan mau nginep? Kalau gue sih serius banget, nggak tahu kalau Dewi. Di sini kita nginep cuma bertiga gitu. Ya iyalah Dew, masa mau sekampung? Kenapa lo takut? Dikit. Apanya yang ditakutin sih? Udah deh, gue putusin kalau kita bertiga nginep di sini, oke? Oke, cakep tuh. Yaudah deh, gue ikut kalian aja. Non, barang-barangnya udah turun semua kan? Udah, Pak. Bapak sekarang udah bisa pulang kok. Kita mau nginep soal di villa ini. Tolong sampein ke Mama ya, Pak. Apa? Nginep, Non? Iya. Udah, Pak, pulang deh. Hati-hati ya, Pak. Ya kok Pak Somad disuruh pulang sih? Ntar kalau kita beli makanan gimana? Nggak usah khawatir tentang makanan. Gue udah bawa banyak makanan. Tenang, oke? Tas lo. Pak! Hati-hati, Pak. Udah, yuk. Ih, lo tuh ya. Nah, gini nih villa kakek gue. Udah lama sih nggak ada tempatin jadi kayak gini deh. Dan yang pasti kerjaan kita bakal banyak banget. Tuh. Nah, dan itu tandanya kita harus kerja agak keras. Jadi semangat. Kerja bakti namanya. Ya, ini rumah nggak salah. Masa semua perabotannya ditutup kain putih sih? Serem banget lagi. Gimana kalau kita buka aja yuk? Ya udah, lo buka deh berdua. Oke, gue kamar dulu ya. Ya udah. Dewi, ngapain sih? Buruan sini bantuin gue. Iya.
banyak banget. Bener kan? Ada jaipongan nih. Nonton dulu ah. Soalnya agak mungkin marah. Apa marah-marah? Hap. Hey, nonton apa? Tuh, blang. Mana nih? Bunyinya ada. Jaipongersnya mana? Ini latihan keras ya artis.
Del, kalau lo udah ngantuk, mending lo tidur duluan, Gi. Enggak, Li. Kita bareng-bareng aja. Li, ini kenapa lampunya? Li! Sebentar. Biar gue cek panelnya ya. Udah, jangan lama. Kok diem aja sih? Ngomong dong. Lo gak takut apa kayak gini? Serem banget sih. Lampunya nyala. Ren? Rena? Ren? Gue mandi dulu ya. Ini dari mana? Ya gue di kamar. Serius lo? Lo kenapa sih? Enggak, gue gak apa-apa. Woi, ngomong sama siapa sih dari tadi? Ya sama Rena lah, sama siapa lagi? Rena mana sih? Orang gak ada Rena di sini. Itu Rena. Tadi tuh gue sama Rena. Dia baru aja mau ke kamar mandi. Dewi, lo itu di sini sendiri. Gue nggak lihat siapa-siapa, ada orang di sini juga nggak ada kok. Tuh. Gue sendiri. Dewi. Kan tidur. Terus yang tadi siapa dong ya? Nggak tau ah. Udah yuk, tidur aja yuk, Wi. Ngantuk tahu. Tidur yuk. Tidur. Ayam goreng. Aneh. Kok sempet-sempetnya ya mereka sebelum tidur nutupin perabotan? Ada-ada aja deh ah.
kenapa? Kayak habis ngeliat setan? Del, lo ngerasa tempat ini serem gak sih? Ren, kan gue udah bilang sama lo dari awal kalau tempat ini tuh serem banget. Gue nggak tahu gue ngelindur atau enggak. Tadi gue liat meja makan sama kursi itu nempel di atas. Gue percaya sama lo, gue percaya. Dan tadi malam gue juga ngeliat KW lo. Hah? Serius lo? Beneran? Lo juga kenapa sih sempet-sempetnya nutupin perabotan di depan? Lo ngomong apaan sih? Siapa yang nutupin perabotan? Tuh. Del, Serius lo? Iya iyalah, masa gue bohong sih, Li? Iya, gue juga. Pulang nih. Iya, gue setuju. Kita pulang yuk. Dengar gak tuh? Dengar gak tuh? Aku lihat ah. Li, ya, tunggu. Del. Di atas deh suaranya. Hah? Di atas tau? Gue mau lihat ah. Jangan dong, gue takut. Ya, udah balik lagi. Berisik berdua. Enggak, gue mau lihat sendiri. Kalau nggak mau ya udah, nggak usah ikut. Iya, awan sih. Li, ini tempat apaan sih? Ruang kerja kakek lo ya? Kok serem? Ya, mungkin aja. Dulu kan kakek gue fotografer. Guys, lihat deh. Ada foto cewek pakai pakaian penari yang kita lihat tadi. Oh, udah gue banyak banget lagi. Kayaknya kita keluar aja yuk. Oh, tiba-tiba gue jadi takut ya. Iya. Oke. Ya, emang orang tua lo nggak cerita kalau villa ini ada penunggunya? Jujur gue baru pertama kali sih ke villa ini. Karena nenek gue nggak ngebiarin cucu-cucunya buat pergi ke sini. Cuma berhubung nenek gue udah meninggal dan nyokap gue mau jual nih villa, jadi ya udah, gue bersihin deh villa ini. Tapi di villa ini ada yang aneh deh. Penunggu-penunggunya tuh usil banget. Jadi sekarang kita kejebak di Villa Angkri nih. Ya elah, udah kayak paranormal activity aja, tau nggak? Tunggu deh. Ngomong-ngomong soal paranormal activity, gue punya temen yang bisa kayak gitu. Itu udah bagus kali. Kenapa lo nggak coba hubungin dia? Suruh kesini aja sekarang. Iya.
Yaudah ya, gue telepon bentar. Iya. Keluar kamu! Aku orang ini gak bersalah! Ja, anak yang putih, cepat. Siapa, Dit? Dewi. Dia minta kita untuk datang ke Villa 603 di Puncak. Kapan? Sekarang. Mana Dew? Mantan lo kok belum datang sih? Gue juga nggak tahu nih. Semoga aja ya dia datang. Sabar aja. Paling juga dia lagi di jalan kok menuju ke sini. Iya kalau lagi di jalan. Kalau enggak, Sabar-sabarin aja tunggu sampai hari Senin. Susah banget sih. gue nggak yakin deh mantannya si Dewi mau datang. Biasanya nih ya, cowok yang putus sama Dewi pasti karena diduain. Santai aja dong kalau ngomong. Gak usah sirik kayak gitu. Stop. Ini kenapa jadi ributin masalah cowok? Udah hilang takutnya, iya. Tau lah, gue jadi lapar loh. Soalnya lu makan kalau berani keluar. Lo pikir gue gak berani? Gue berani. Gak kayak lo cuma ngomong doang lo. Dewi, ya udah. Kemana sih? Dewi, tunggu. Biasa aja kali. Tadi gue lihat ada hantu anak kecil, serem banget. Mau pulang sekarang. Ya. Apa lagi tuh? Itu siapa? Udah, mendingan lo bukain pintunya. Tadi? Iya, lo yakin? Yakin. Semoga. Aduh. Mana anak ini kita ya? Kamu sembunyikan di mana mereka? Cepat kasih tahu. Bunuh. Pak, Bapak ngomong apa? Di sini tuh gak ada anak dan istri Bapak. Bohong. Dewi!
Nggak apa. Aku nggak apa-apa. Adit? Adit? Guys, kenalin, ini Adit. Rena. Lia. Oke, kita akan pasang semua kamera ini di tiap ruangan. Biar kita tahu, ini ulah makhluk halus atau cuma orang yang usil. Oke, Dit. Kalau gitu, biar gue pasang kamera dari arah atas supaya semua kegiatan di bawah sini bisa kelihatan. Gue pasang di lorong. Gue boleh ikut gak, Dit? Bantuin. Ya, boleh. Terus, aku sama Rena ngapain? Kalian pasang di dapur aja ya, sama di ruang makanan ini. Oke. Oke, ketemu di sini Ali ya. Yuk. Taruh mana ya? Enggak. Jangan, itu taruh tinggi. Jangan. Sini aja. Oke. Yang ini kita pasang di sana ya. Iya. Ini bukan ulah manusia. Ini adalah penampakan hantu anak perempuan. Iya, Dit. Terus, lo udah bisa komunikasi sama mereka? Belum, Jak. Tunggu. Jadi lo bisa komunikasi sama makhluk halus gitu, Dit? Bisa. Tapi itu pun kalau mereka yang mau berkomunikasi sama gue. Dan biasanya mereka yang mulai. Kalau mereka punya urusan yang belum selesai di dunia, mereka akan kasih tahu ke gue. Biar hidup mereka di sana akan bisa tenang. Lo belajar di mana kayak beginian? Enggak. Gue nggak belajar kok. Memang dari kecil gue udah bisa. Jadi, lo bisa lihat hantu nggak perlu pakai kamera? Iya. Bisa. Lo lihat apaan sih, Dit?
chance-nya. Dit, kita keluar aja yuk. Siapa? Lo ngeliat sesuatu dari dalam sumur? Enggak. Gue dengar sesuatu. Suara apa? Anak kecil yang ketawa. Kencang banget. Yaudah deh, mending kita duduk dulu yuk. Gimana rasanya? Apaan? Gimana rasanya jadi anak indigo yang sensitif sama makhluk halus? Waktu gue masih kecil, gue belum bisa perbedain antara makhluk halus dan manusia biasa. Sampai nyokap gue khawatir. Terus lo gak takut gitu? Waktu gue mulai ngerti dan gede, ya gue mulai takut. Apa yang bikin lo takut banget? Waktu itu gue masih SMA. Dan di saat itu, gue sangat takut. Kalau gue jadi lo, gue gak yakin sih gue bakal kuat. Pasti gue takut mau pergi kemana-mana. Terus gimana ceritanya? Kalau bisa jadi pengusir hantu kayak gini? Waktu itu gue masih di kampus. Ja, lihat Ja, udah kebakar Ja. Orang apa? Kok nggak lihat? Itu, Apaan itu? itu orang kebakar. Itu Ja, jelas banget kok Ja. Lihat tuh, Dit. Ada
kebakaran di sana, Dit. Bener yang lo lihat, Dit. Dan di saat itulah Reza tahu kalau gue bisa lihat makhluk halus. Kita mutusin, kita akan cari tahu soal makhluk halus dengan cara nolongin orang-orang yang diganggu dengan arwah-arwah. Begitulah kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Terus gimana caranya lo sama Reza ngusir hantu? Kita nggak ngusir mereka. Kita cuma minta mereka untuk nggak ganggu lagi. Biasanya mereka minta sesuatu. Sesuatu? Apa tuh? Biasanya mereka minta untuk kita selesain hal-hal yang bikin mereka nggak tenang. Sebenarnya gue jadi penasaran sih. Kenapa hantu di villa ini gangguin kita terus? Nanti kita tanya aja dia. Semoga aja dia mau ngomong. Aku masih cinta banget sama kamu, Dit.
napas. Tata, mau betul. Dit, tadi gue gak bisa napas. Gue tolong nolongin gue. Ja, kayaknya kita nggak bisa tidur pulas deh. Hantu ini ingin ngecelakain kita. Lu bener, Dit. Kita emang harus tetap standby. Kenapa, Dit? Perasaan gue aneh aja. Terus yang lebih aneh lagi, kenapa cewek-cewek itu bisa tidur pulas? Mana yang ganggu ya? Justru bagus dong, Dit. Kalau mereka tidurnya bisa pulas, berarti kan mereka udah tenang. Iya, tapi gue tetap curiga. Udah, lu gak usah curiga dulu. Nanti kalau digangguin juga mereka pasti teriak-teriakan. Iya sih. Lihat apaan? Wi, bangun Wi. Wi. Oh, apaan sih, Ren? Si Lia nggak ada di tempat tidurnya. Mungkin dia di kamar mandi kali. Oh, gue takut dia hilang. Ya nggak mungkin lah dia hilang, Ren. Ada-ada aja sih lo. Atau jangan-jangan dia lagi berduaan sama si Ren. Yaudah, kita cari yuk. Ayo. Iya. Semangat banget. Dit, Za, lihat Lia nggak? Iya. Bukannya kalian tidur bareng? Iya, tapi pas gue kebangun, dia udah nggak ada di tempat tidurnya. Masa sih? Gak mungkin lah. Iya. Dengerin deh. Ada suara. Kayaknya suara itu dari arah ruangan yang ada cermin.
bangun nih. Nih, sadar nih. Lia. 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 Dewi. Dewi. Bangun Dewi. Dewi. Ayo dong Dewi, bangun Dewi. Kamu lihat ibu ntar? Udah lihat, Bu. Yaudah, kita pulang yuk. Bu, entar Ibu nari lagi ya. Ya, ntar kamu lihat ya. Iya. Ina. Neng Ina mau kemana? Saya mau ke kampung sebelah mau nari. Ada apa? Biar saya anterin ya. Gak apa-apa, biar kita jalan kaki aja. Ina, kalau kamu jalan ke sana itu jauh sekali. Biar saya anterin aja nggak apa-apa. Oh iya, sebelumnya saya juga pengen nunjukin sesuatu buat kamu dan saya rasa juga kamu pasti bakal tertarik. Ada apa? Nanti juga kamu bakal tahu. Kita ke villaku dulu ya. Ya udah. Sini. Ya, kamu di belakang ya. Ayo masuk. Pelan-pelan. Silakan. Iya. Ina, ini villa aku. Oh iya Sari, kamu nunggu di sini sebentar ya. Om mau bicara serius sama Mama ya. Iya, Om. Yuk, kita ke atas. Yuk. Silakan masuk. Oh iya Ina,
Kamu tunggu sebentar di sini ya. Aku ada sesuatu buat kamu, oke? Ini buat kamu. Dibuka aja. Wah, bagus sekali. Terima kasih ya. Foto ini sebenarnya sih biasa. Tapi jadi menarik. Karena kamu adalah objeknya. Pak Bagus bisa aja. Oh iya, Ina. Aku pengen ngobrol sesuatu sama kamu. Dan obrolan ini lebih ke serius sih. Bisa aja, Pak. Begini, Nah. Dari awal, aku ngeliat kamu. Aku suka sama kamu. Dan aku berharap kamu mau jadi istri aku. Maksudnya Bapak? Bukan Bapak sudah punya istri di kota? Lagian, saya bukan janda. Saya masih punya suami. Iya, aku tahu, Ina. Tapi maksud aku, kenapa kamu gak ninggalin suami kamu? Dan kamu menjadi istri kedua aku. Ina, apapun akan aku lakuin buat kamu. Apapun. Termasuk, kamu bisa tinggal di villa ini bersama anak kamu. Maaf, saya tak bisa, Pak. Meskipun suami saya teh miskin, dia baik sama saya. Dia suami dan ayah dari anak saya. Gak mungkin saya teh tinggalin dia. Tapi tolong, Ina. Saya sayang sama kamu dan saya cinta sama kamu, Ina. Maaf, saya tak bisa, Pak. Ina! Saya tak mau. Jangan paksa saya, Pak. Kamu mau Saya mana, tak Ina? mau. Hah? Pak, saya tak mau. Kamu dengar ya? Gak ada orang yang pernah nolak saya, Ina! Bangun, Ina. Bangun! Saya nggak mau tahu. Kamu harus jadi istri saya, Ina. Maafin aku, Nah. Ina, maafin aku, Nah. Aku nyesel ngelakuin ini sama kamu. Aku nggak tahu, aku gelap mata. Tapi aku sayang sama kamu dan aku cinta sama kamu, Nah. Aku sayang sama kamu. Dan kamu tenang, Nah. Aku gak kemana-mana kok. Aku akan bertanggung jawab sama kamu. Aku akan nikahin kamu, Nah. Aku janji, Nah. Aku akan nikahin kamu. Dan aku gak bakal lepasin kamu, Nah. Mendingan saya teh mati daripada nikah sama kamu. Ina, sebentar, Ina. Jangan lari! Jangan berisik! Diam! Diam!
Punten, Kang. Iya, Kang. Lihat anak sama istri saya? Lihat deh. Ente, Kang. Masya Allah. Nuhun, Kang. Masya Allah. Inah Sari kemana sih? Inah! Sari! Punten, Mangga, Kan? ayo naon? lihat anak sama istri saya ente? Aduh maaf Kang, saya tadi tidak melihat. Nuhun, Pak. Masya Allah. Inah sama Sari kemana sih? Inah! Sari! Inah! Punten, Pak. Saya buru-buru. Punten. Saya mau tanya. Lihat anak sama istri saya enggak? Saya nggak tahu apa-apa, Mas. Mohon maaf, saya buru-buru. Ina, aku udah tahu semuanya. Dan aku tahu semua yang terjadi kita tidak bisa rubah. Tapi aku janji, aku akan cari jasad kamu dan jasad anak kamu. Aku dan teman-teman aku akan menguburkan kalian secara layak. Aku janji, Ina. Jadi tolong keluar dari tubuh Dewi. Tolong. Nyawa dibayar dengan nyawa. Ina, Dewi tidak bersalah. Dewi tidak tahu apa yang kakek Lia sudah lakukan. Begitu juga Lia. Jadi tolong. Saya juga tidak bersalah waktu dia memperkosa saya dan membunuh anak saya. Ina, Reza, air suci dah. Rasa dendam. Sengaja, Tuhan akan menerima kamu. Gah. Lo gak apa-apa? Kalian berdua bawa Dewi ke kamar, oke? Lia gimana? Dewi lebih penting. Dia masih bisa kerasukan. Kalian ikat kaki dan tangannya. Oke, jangan tinggalin dia. Ayo, yaudah cepetan. Jangan tinggalin dia, oke? Oke, kita. Ya. Ren. Bukain dong. Ini gue Dewi. Dew. Sorry, Dew. Kita nggak bisa. Si Adit suruh kita ikat kaki sama tangan lo. Terus nggak boleh dibuka sampai dia datang. Oh, please dong bukain. Ini gue Dewi, masa lo pada nggak percaya sih? Aduh, gue pakai diikat lagi. Aduh, sakit. Aduh, tunggu Adit datang aja deh. Sabar-sabarin ya, Wi. Sabar. Kalian kok tega banget sih sama teman sendiri. Iya udah, gue buka. Udah nggak apa-apa, gue yang tanggung jawab. Lihat tuh, Dewi. Gue tanggung jawab ya kalau ada apa-apa. Kalian pikir kalian bisa musnahkan saya? Lihat tolongin
Dit, Dewi gimana? Dewi udah gue ikat. Dan mereka bertiga untuk sementara aman di kamar. Oke, Lu ngapain? ada pintu rahasia di balik cermin ini. Hah? Tolong gue. 1, 2. Terus. Apa yang gue bilang? Emang ada pintu di belakang kaca ini. Linggis. Cari linggis. Bentar. Cepetan. Dit, coba. Takut banget tuh, gue takut banget. Gak ada tulisannya gimana lagi ngomong. Kenapa? Berani-beranian aja. Gue juga gak tahu dengan mereka. Ya, nih, akhirnya gue yakin selama tangannya masih dikit, dia gak akan bisa lawan atau berontak ke kita. Lo yakin masuk dalam sumur ini? Ya, gue yakin. Reza, kalau gue belum kasih tanda sebelum 15 menit, itu berarti gue nggak berhasil. Gue minta maaf ya, kalau gue ada kesalahan sama lo. Lo tuh teman baik gue, teman terbaik. Dit, ngomong apaan sih? Gue jadi takut nih ngelepasin lo ke dalam sumur. Udah, lo doain gue aja ya. Dit, gue pasti doain lo. Dan gue yakin kalau gue akan ketemu sama lo lagi. Dan lo ikut. Oke, aman, Dit. Hati-hati ya. Hati-hati, Dit.
Ren. Ya, gue kenapa? Nih, setannya kira kita bisa ditipu lagi kali. Ini motivatif banget ya. Yalah, masa kita mau ditipu 2 kali sih? Ini Dewi bukan? Yalah, Dewi. Kalian pikir gue siapa? Kalau lo beneran Dewi, lo sebutin nama lengkap lo kuliah di mana, jurusan apa, makanan favorit lo apaan? Kalian ini ngomong apa sih? Udah, cepetan jawab aja. Jawab. Nama gue Dewi Kartika. Gue kuliah di Guna Bangsa, jurusan komunikasi. Aduh, Dewi, aduh. syukur dia gak kenapa-napa. Asli Del, tadi lo serem banget, bukan kayak lo. Gue pikir gue gak bisa lihat lo lagi, Del. Terus, kenapa tangan sama kaki gue diikat? Ceritanya panjang. Nanti kita ceritain kok pasti. Oke? Tapi tolong bukain. Tangan dan kaki gue sakit banget nih. Ikutannya bisa dilepasin kok. Ya, Beneran? Serius? ya, Gak apa-apa nih? nggak apa-apa. Iya. Ya, nggak apa-apa. Gue gak nyangka kalau kakek gue sekejam dan sesadis itu. Mungkin karena kakek lo cinta banget sama penari itu. Iya. Cinta yang akhirnya berubah menjadi obsesif. Ya, pantas aja. Nenek gue gak pernah ngebiarin anak-anaknya, cucu-cucunya datang ke sini. Dan sejak tahun lalu, kakek gue tuh udah ngilang. Walaupun semua keluarga, saudara udah coba cari, tetap aja gak ketemu. Lu udah pasang iklan gak di koran? Atau mungkin tanya saudara-saudara lu? Udah. Tapi sampai sekarang pun gak ada hasilnya. Guys, lihat. Lampunya nyala mati sendiri. Kenapa ya?